yang di pikiran aku sama yang kayak di pikiran orang-orang pada umumnya. Indonesian Idol is a competition. Kenapa bisa ada orang komenin fisik orang gitu kan, kayak kenapa bisa tega gitu jarinya kayak gitu. Aku mikir aku nggak bakalan dapat temen yang bener-bener temen. Karena yang di pikiran aku sama yang kayak di pikiran orang-orang pada umumnya. Indonesian Idol is a competition. Mau gimana pun juga pasti nggak akan ada teman-teman yang benar-benar pure dan genuine nggak sih dalam kompetisi. Pasti kayak semuanya ingin bersaing, pasti sikut-sikutan. Pikiran aku kan kayak gitu kan. Tapi ternyata nyatanya enggak Kak sama sekali. Nyatanya orang-orangnya benar-benar baik banget. Dan aku ngerasa kayaknya orang-orang ini emang dikirim Tuhan deh. Karena aku benar-benar ngerasa kayak I have my second family di karantina. Pada saat itu aku jauh dari keluarga Kak. Dan aku benar-benar ngerasa comfortable sama orang-orang di karantina, sama teman-teman aku di sana. Mulai dari kayak aku punya adik yang umurnya di bawah aku punya kakak, aku juga punya abang-abang di sana yang encourage aku, yang nguatin aku, bikin aku nggak insecure gitu loh. Kayak mereka itu benar-benar baik sih. Dan even kayak soal nyanyian aja kita tuh sharing. Misalnya aku sama Kak Sabrina nih, kayak aku dapat lagu, let's say lagu A gitu. Terus aku bilang, Kak Bin, lagu ini tuh di part ini enaknya tuh dikemanain ya. Terus tapi ya, coba diginin aja deh. Hal sekecil ini aja deh. Kayaknya jangan pakai baju itu deh, pakai baju yang ini aja. Menyala kok deh pakai baju yang ini gitu. Jadi kayak semuanya itu rasanya kayak keluarga, very comfortable, very comforting. Nggak ada sikut-sikutan. Orang-orangnya loving sih. Banyak banget Kak, banyak banget momen-momen aku ngerasain insecure, tapi ada aja cara Tuhan ngirim si orang-orang baik ini untuk nguatin aku. Kayak ya biasalah cewek gitu kan, kayak misalnya aku cerita ke Kak Sabrina atau ke Angie atau ke Mesa kayak insecure banget, kayak kenapa ya muka gue bulet banget gitu kan contohnya gitu. Terus mereka kayak enggak loh, kan cantik loh gitu, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan kita tuh pertemanannya tipe yang lawak-lawak gitu ya, jadi yang kayak udahlah nggak usah dibaca lah, udah tutup HPmu itu. Sekali lagi kau baca itu kutumbuh kok ya, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak yang udah nggak usah didengerin gitu. Malah kalau Mesa yang kayak Me aku mau diet, aku nggak mau makan malam. Terus nih kayak gila-gila anak ini, yang kayak gitu-gitu sih, yang kayak makan kau udah daripada asam lambung nanti gitu-gitu. Jadi kayak dibawa fun aja. Tapi tujuannya kan karena sayang gitu kan, makanya ngomong kayak gitu. Takut banyak kumbang yang hinggap. Yang bagian terakhir agak kentang gitu loh ya. Sedih sih, kayak gimana bisa, kenapa bisa ada orang komenin fisik orang gitu kan, kayak kenapa bisa tega gitu jarinya kayak gitu. Aku tuh pernah ada di titik yang aku nyampe gak mau lihat diriku di kaca tau Kak. Even kayak misalnya mamaku ngajak video call, aku gak mau lihat diriku sendiri di kamera. I turn off the video gitu. Karena kayak rasanya ngeliat diri sendiri jadi disappointing ya gara-gara omongan-omongan orang gitu sih. Cuman ya balik lagi, aku dikuatin juga sama mama. Karena kita ini serupa dan segambar dengan Kristus. Kita diciptakan sebegitu rupa. Mamaku ngomong, kenapa kamu kayak gitu? Kalau mamaku bawanya ke bercanda-bercanda ya, kayak bersyukur kamu masih punya muka, masih punya badan gitu dia ngomongnya. Kamu cari aja ke sekeliling dunia, gak ada yang sama kayak kamu, sidik jarinya, DNA-nya mana ada yang sama. Sebegitu spesialnya Tuhan nyiptain kamu gak mau lihat muka kamu sendiri gitu. Mamaku ngomongnya gitu sih. Sampai di titik sekarang pun aku gak bisa bilang aku udah bener-bener lulus gitu loh Kak. Gak bisa bilang 100% udah bener-bener lulus. Kadang ada aja intimidasi bikin aku ngerasa aku itu I'm not good enough, aku nggak layak. Kebenarannya kita diciptakan sebegitu rupa, sebegitu baiknya. Even God is crazy in love with us sampai dia rela mati. Jadi apa yang bikin aku harus ngerasa aku ini kurang gitu? Aku ini anak Tuhan yang dikasihi sebegitunya. Terus kenapa aku harus ngerasa kurang? Kenapa aku harus ngerasa sedih sama diriku? Cuma sekarang aku di titik yang kayak ya udah. Aku juga nggak kenal mereka cuma tahu 0, berapa persen dari hidup aku. Ya udah, as long as aku nggak ngerasa aku ngerugiin dan nyakitin orang, terserah aja mau ngomong apa.
Kak Sabrina itu one of the most hardworking person I know. Dia itu hard work, dia itu gimana ya, dia itu kayak work on herself gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu ngerasa kamu masih not good enough, you work on it. Kayak kerja keras untuk itu, dapetin itu yang kamu mau sampai kamu ngerasa enough gitu. Terus kayak Kak Sabrina ngajarin aku banyak hal sih, untuk bersyukur, untuk jangan ngebanding-bandingin diriku sama orang, karena setiap kita tuh pada dasarnya spesial. Menurut aku pada dasarnya to be a good friend, kita tuh memperlakukan teman kita seperti kita juga ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau nggak mau dijahatin, jangan jahatin orang, itu sih lebih tepatnya. And then to be a good friend, you gotta be supportive sama teman. Jadi kayak ketika dia melakukan hal yang baik, kita tetap harus dukung 100% teman kita. Dan satu lagi yang aku pelajari di season aku, persaudaraan itu nggak tercipta dari darah, tapi ketika kita saling mengasihi, disitulah tercipta persaudaraan. Choose your friend wisely. And untuk kita secara pribadi, be nice aja sih sama orang. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jesus is one of my best friend. Dia benar-benar teman yang selalu available anytime. He's not just a friend, he's also a father. And for me, he's my everything sih basically. Karena he stay in my heart. Jadi kayak anytime, 24/7. Sometimes di mobil, lagi jalan, lagi macet, kita juga bisa ngobrol kok sama Tuhan. Kayak misalnya, baru 2 menit lalu mungkin karena aku kurang tidur, kepalaku sebelah sini cenut-cenut, aku ngomong dalam hati, Tuhan kepalaku sebelah kiri sakit, tapi aku masih harus ngomong kayak gitu. Jadi hal-hal sesimpel itu tuh, that's why aku bilang Tuhan Yesus itu my everything. Karena dia yang tahu semuanya, gak ada yang tersembunyi di mata Tuhan.